Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kalian ingin tahu gimana caranya budidaya ikan nila? Yuk kita simak wawancaranya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifaat sebagai pembawa acara pada hari ini. Sini saya sedang berada di Desa Cibunar, Kampung Kasdun ya. Oke, pada hari ini kita akan mewawancarai tentang budidaya ikan nila. Ini dengan narasumber kita yaitu dengan Mas Abdan. Mas Abdan. Mungkin saya perkenalan dulu ya. Ya, perkenalan dulu Kak. Silakan. Mungkin nama saya Abdan. Di sini saya sebagai koordinator di budidaya ikan nila dengan sistem bioflok di DW Farm. Di DW Farm sendiri itu merupakan integrated farm. Di sini ada perikanan, terus ada perkebunan, juga ada peternakan. Nah, kebetulan saya di sini untuk koordinator di perikanannya. Gitu. Yang pertama itu, sejak kapan kakak ini mulai usaha budidaya ikan konsumsi? Untuk di DW Farm sendiri, untuk budidaya ikan konsumsi itu kurang lebih di tahun 2020 sampai 2021 itu mulainya. Untuk dari pembangunan, untuk mulai pembuatan, terus persiapan kolamnya, terus penentuan sistem budidayanya itu kurang lebih tahun 2020 akhir sampai 2021. Oke, pertanyaan selanjutnya, alasan memilih jenis ikan tersebut untuk dibudidayakan. Alasannya memilih ikan nila. Oke, untuk ikan nila untuk dibudidaya di sini, yang pertama untuk mungkin dari sistemnya bioflok. Kemudian dari bentukan kolamnya kita pakai kolam terpal. Terus kalau kita pakai ikan lele itu juga bisa, tapi untuk prospek di sini kita lihat dari pasarnya. Kita lihat pasar masyarakat itu kebanyakan untuk konsumsi apa atau yang belum ada di sini. Kita untuk perkenalan untuk masyarakat itu tahu ini ikan nila, karena di sini belum terlalu banyak yang tahu tentang ikan nila, apalagi dengan sistem bioflok. Karena kebanyakan untuk sistem budidaya itu masih konvensional, seperti di empang, terus rumah di keramba di danau itu konvensional, dan kadang stigmanya masyarakat itu ikan bau lumpur. Nah, sedangkan di sini kita pakai sistem bioflok, ikan nila itu paling cocok, bisa dikatakan cocok untuk sistem bioflok, dan dia pertumbuhannya lumayan cepat, yaitu di 3 bulan sampai 4 bulan bisa panen. Oke, kita lanjut. Yang tadi itu profil usaha. Sekarang proses budayanya Kak. Yang pertama itu bagaimana sih Kak proses persiapan kolam ini media budidaya ikan? Oke, untuk persiapan kolam ya. Untuk persiapan kolam di sini kita pakai kolam terpal, di mana kolam terpal ini hampir sama kayak kolam beton, ya pakai full beton. Jadi di sini perawatannya sebelum tebar ikan, sebelum mulai siklus budidayanya, yang pertama setelah selesai siklus itu dikeringkan semua, kemudian disikat untuk terpalnya. Seperti ada kotoran, lumut, kemudian paling bagus disemprot disinfektan untuk menghilangkan hama atau penyakit parasit yang tertinggal dari siklus budidaya sebelumnya. Kemudian dikeringkan dulu selama 1-2 hari dan dicek apakah ada kebocoran kolam, terus ada rembes, karena itu kalau gini mungkin terlihat air berkurang bagaimana, itu baru dicari untuk kebocorannya. Habis itu baru ada pengisian air. Setelah pengisian air, kemudian untuk kita pakai sistem bioflok, kita persiapan media biofloknya dulu. Kita buat, kita kultur biofloknya, terus
baru mulai dia perlu waktu kurang lebih 5 hari sampai 7 hari untuk ini kultur bioflok tadi, si airnya ini gitu. Habis itu baru terbatikan. Kira-kira ini pakai air jenis apa Pak? Kalau untuk air kita pakai sumur bor. Nah, untuk kenapa kok pakai sumur bor gak pakai air mungkin katakanlah air kali, air selokan? Karena posisi di sini dari sungai kan ada di pintu air situ, tapi posisinya lebih tinggi sini untuk elevasinya. Jadi kita pakai sistem bioflok itu juga untuk penghemat air, karena ketersediaan air di sini itu tidak terlalu banyak. Jadi kita hanya pakai sumur bor, makanya itu pakai sistem bioflok yang dimana untuk kolam ini pergantian airnya itu tidak terlalu sering. Yang kedua itu dari mana bibit ikan diperoleh dan bagaimana ciri bibit ikan yang baik? Oke, untuk bibit di sini dulu awal itu kita ambil dari Subang. Itu strainnya nila merah Bangkok. Itu kita beli, kita besarin di sini. Tapi setelah itu kita sortir yang besar-besar ini buat indukan lagi. Jadi kita produksi benih sendiri di sini. Jadi benih itu kita puterin seperti yang tadi udah dilihat di pintu masuk sana ada ikan yang kecil. Nah itu untuk benih selanjutnya. Jadi untuk siklus itu selalu muter. Jadi di sini ada pembenihan, ada pendederan, kemudian ada pembesaran. Terus untuk ciri benih yang bagus, ini untuk secara umum aja. Yang pertama itu untuk benih, kalau kita mau beli benih yang bagus kan, itu pastikan tempat yang jual untuk benih itu dia bersertifikat CPIB. CPIB itu cara pembenihan ikan yang baik. Nah setelah itu dicek lagi untuk nila, apalagi nila ya itu tanya untuk umurnya dia, karena kalau ikan nilanya ukurannya masih kecil tapi umurnya udah tua itu pertumbuhannya kurang bagus. Terus dia bebas dari penyakit, tidak ada cacat, dia aktif geraknya, itu ciri benih yang bagus. Untuk warna juga karena nila merah, jadi kalau bisa cari yang warna merahnya cerah, jangan cari yang pucat. Nah kalau pucat itu kurang bagus biasanya gitu. Yang ketiga Kak, pakan apa yang digunakan dan seberapa sering pemberian pakan dilakukan? Untuk jenis pakan yang digunakan kita ada pelet komersil. Pelet komersil kita yang pakai itu pelet apung. Pelet apung, karena kenapa pelet apung? Karena yang pertama pelet apung itu untuk pemantauan pakannya habis apa enggak, ikan makan apa enggak itu lebih mudah, karena makanya di atas kan mengapung. Jadi pakan habis, makan enggak. Terus yang pemberian pakannya itu yang kita gunakan itu di 3 kali sehari. Ya, ada di pagi, ada di siang sama sore. Itu jam 7 pagi, jam 11 siang sama jam 4 sore. Ya. Yang keempat itu bagaimana cara menjaga kualitas air agar ikan tetap sehat? Untuk kualitas air di kita ya, karena kita pakai sistemnya bioflok, seperti yang saya bilang tadi, untuk pergantian air itu kita jarang-jarang. Kita itu biasanya pergantian air itu di sebulan sekali waktu sortir. Nah, kenapa begitu? Karena kita pakai sistem bioflok. Sistem bioflok ini dia fungsinya itu untuk memperbaiki kualitas air, bukan ya, lebih ke sisa pakan, terus fesesnya, kotorannya itu kan kalau kolam biasa bukan sistem bioflok dia akan ngumpul. Nah itu menyebabkan amoniak yang akan meracuni ikan, yang bisa bikin ikan mati. Di sini sisa pakan, feses itu tadi itu diolah sama bakteri baik. Jadi untuk kualitas air itu kebanyakan cuman kalau biofloknya itu udah pekat, kita ada pengenceran. Biasanya dikurangi 30%, kemudian ditambah air baru. Nah untuk bioflok sendiri, kenapa disebut bioflok? Bio itu artinya hidup, vlog itu artinya gumpalan.
Jadi bioflok itu gumpalan yang hidup. Gumpalan hidup itu isinya bakteri baik. Dia akan memecah dari sisa pakan, terus feses tadi diubah menjadi tidak beracun untuk ikan dan bisa untuk campuran. Oke teman-teman, yang tadi itu proses budaya. Kita lanjut yang perawatan dan kendala. Yang pertama, penyakit apa yang sering menyerang ikan dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk ikan nila ya, yang paling sering itu biasanya Aeromonas. Ya, Aeromonas hydrophila. Dia bakteri. Dia biasanya ciri ikan, apalagi di nila ya, cirinya itu di sisiknya warnanya merah. Ada ruam-ruam merah. Terus ya spot-spot di badannya itu penyebabnya karena bakterinya itu tumbuh di air kotor. Jadi kalau airnya tidak pernah diganti, warnanya udah baunya udah menyengat, itu biasanya banyak bakterinya. Sekali ikan itu stres, itu dia imunnya bisa turun. Imunnya turun, bakteri ini menyerang ke kesehatannya, itu yang menyebabkan ikan sakit. Di sini kebanyakan bakterinya itu Aeromonas. Untuk pencegahan atau pengobatan, yang pertama kita ada sanitasi kolam untuk pencegahannya. Yang kedua untuk pengobatannya itu biasanya kita pakai garam ikan, dan itu sebelum ikan parah. Dan kalau udah parah mungkin susah juga untuk diobati untuk Aeromonas. Biasanya kita adanya pencegahan gitu. Berarti kalau misalnya ada yang ikan yang kena penyakit kayak gitu dipisahin atau tetap dijadiin satu ikan? Kalau kita bisa ambil karena kolam gede dan ikannya terlalu kelihatan ya, dia kelihatan misal di atas ini udah lemas gini, kita pisahin, kita taruh bak lain, kita adain untuk dikasih air garam, terus pengobatan lain seperti obat-obatan. Nah itu bisa kita pisahin di karantina di bak lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, 'cause I did on my own. Nah, itu dia video wawancaranya gimana caranya membudidaya ikan nila. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pulang yuk.